Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fallahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap para asatidz, ustadz-ustadz dari SD, SMP, SMA, para ustadzah yang mungkin juga dari SD, SMP, SMA, mungkin juga dari PAUD ya Bu ya, yang hadir dalam kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan, mudah-mudahan tidak bosan dengan orang Batak ya Ustadz Lukman ya, karena kemarin ketemu, hari Sabtu kemarin juga ketemu yang SMA. Iya, ketemu di mana? Ketemu di Pasir Lor apa Kidul, saya kurang tahu. Wetan, Pasir Kidul Pak ya. Ya, mudah-mudahan pertemuan kali ini tidak membuat ustadz dan ustadzah bosan dengan kami. Sebenarnya kalau menurut kami ini seperti dulu di Putra Harapan itu kan banyak ustadz sebenarnya yang bisa mengisi. Tapi sebenarnya seperti Rasulullah saja yang diturunkan Al-Quran, beliau itu pernah menyuruh, namanya Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah bin Mas'ud, iqra' li surat An-Nisa, coba bacakan surat An-Nisa di hadapan saya, kata Rasulullah. Loh, bukankah Al-Quran diturunkan kepadamu wahai Rasulullah, mengapa harus dengar dari saya? Begitu. Mengapa harus dengar dari saya? Al-Quran kan unzila ilaika, diturunkan kepada anda, mengapa harus mendengarkan bacaan dari saya? Kata Abdullah bin Mas'ud. Tetapi saya ingin dengar bacaan itu dari orang lain. Itu walaupun Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah, tapi beliau sangat ingin sekali Al-Quran itu dibacakan di hadapan beliau. Mungkin juga Putra Harapan, kalau ustadz-ustadznya yang mengisi mungkin gimana gitu kan, didengarkanlah, ingin dengar dari orang lain, mungkin seperti itu. Jadi monggo nanti Ustadz, para asatidz, kalau ada yang kami sampaikan nanti ada yang salah, monggo dikoreksi, boten nopo. Bapak Ibu, para ustadz dan asatidzah, kami teruskan ayat yang kemarin. Yang pertama dulu kan walaqad ataina luqmanal hikmata ila, ayat yang kedua wa idz qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya, berarti 12 13. Kita teruskan dulu mungkin yang sekarang yang 14 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi, kami perintahkan, kami wajibkan manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya, kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, ibunya telah mengandungnya dalam kelemahan di atas kelemahan. Nanti maksudnya itu bagaimana itu? Tafsirnya nanti bisa kita perjelas. Wa fisaluhu fi amain, wa fisaluhu fi amaini, berarti di situ adalah disapih, berarti sudah selesai pemberian ASI. Wa fisaluhu, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Walaupun sekarang banyak ibu-ibu karena alasan wanita karir ora gelem maning nyusui 2 tahun, geleme semen hanya rong dina. Orang ngapak, orang kepenak seneng. Iya, gelemnya cuma 2 bulan karena merasa alasan wanita karir.
wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Maka dari itu bersyukurlah engkau kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, ilayyal masir, dan kepadakulah kamu kembali. Dilanjutkan ayat berikutnya, ayat ke 15 ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm. Kalau kedua orang tuamu itu berupaya sungguh-sungguh mengancammu untuk kembali memusyrikkanku, menyekutukanku, padahal kamu tidak punya pengetahuan terhadap masalah itu, fala tuti'huma. Jangan kamu patuhi kedua orang tuamu itu. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi meskipun kamu tidak mematuhi kedua orang tuamu itu, tetapi kamu harus mempergauli keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf. Ini masih artinya dulu. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Setelah itu ikutilah jalan orang yang telah kembali kepadaku. Ilayya marji'ukum. Hanya kepadakulah engkau kembali. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nanti di akhirat akan kuberitahu apa balasan dari perbuatan kalian di dunia, termasuk kepada orang tua yang memaksa tadi itu. Para asatidz, ustadzah yang kami hormati, dua ayat ini, apakah ini wasiat Luqman kepada anaknya atau bukan? Karena ini diteruskan dari ya bunayya. Ini wasiat Luqman apa bukan? Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan dua ayat ini sebenarnya bukan wasiat Luqman, karena Luqman tidak pernah memaksa anaknya untuk musyrik. Wa in jahadaka. Jadi dua ayat ini sebenarnya disisipkan di antara pesan-pesan Luqman itu. Jadi sehingga dari bukti ayat wa in jahadaka ala an tusyrika, berarti dua ayat ini bukan pesan Luqman kepada putranya, dan redaksinya pun beda memang. Jadi wawassainal insana biwal. Tetapi ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa dua ayat ini masih bagian dari pesan Luqman kepada anaknya. Di ayat 13 Luqman berpesan la tusyrik billah. Janganlah engkau musyrik menyekutukan Allah, dan juga la tuti walidaika. Jangan juga kamu patuhi kedua orang tuamu kalau kedua orang tuamu itu menyuruh kamu untuk musyrik. Jadi masih bagian katanya. Jadi jangan la tusyrik billah, jangan engkau musyrik kepada Allah, jangan menyekutukan Allah, dan juga jangan patuhi kedua orang tuamu kalau kedua orang tuamu itu menyuruh kamu musyrik. Jadi ada dua pendapat itu. Jadi pendapat yang kedua mengatakan dua ayat ini pun masih bagian dari pesan atau wasiat Luqman kepada putranya itu. Para ustadzah yang kami hormati, kalau untuk memahami dua ayat ini sebenarnya gampang. Caranya bagaimana? Biasanya kalau kita di kampus itu memahami ayat itu bisa dibantu, alat bantu dengan sababun nuzul. Walaupun al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang diambil ibrah itu adalah umumnya lafal, bukan khususnya sebab. Tapi sebenarnya sebab nuzul itu sangat membantu untuk memahami ayat. Gitu. Karena ceritanya juga ada hampir di seluruh kitab tafsir. Jadi dua ayat ini sebenarnya turunnya adalah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Termasuk bukan hanya dua ayat ini, termasuk yang di Al-Ankabut ayat 8. Ustadz siapa tadi yang baca Quran tadi itu? Mungkin Al-Ankabut ayat 8 redaksinya hampir sama itu. Wa wassainal insana biwalidayhi husna. Di situ ada kata-kata husna. Kalau di apa namanya, di Luqman itu tidak ada, husnanya nggak ada. Wa wassainal insana biwalidayhi husna.
Bahkan di Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kadang-kadang menggunakan ihsan, kadang-kadang menggunakan husna. Tapi di Luqman itu malah nggak ada. Nggak ada kan? Wassainal insana biwalidayhi. Tidak ada ihsana, tidak ada husna. Tapi yang di Al-Ankabut ada husna. Menurut Asy-Sya'rawi itu bedanya luar biasa itu. Kalau hanya ihsan, berarti si anak itu hanya berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi kalau husna, masdar dari hasuna, kalau itu hasuna menggunakan husna, itu perbuatan baik itu sudah melekat pada diri si anak. Beda. Jadi beda. Ini disuruh berbuat baik, dengan husna itu perbuatan baik itu sudah menjadi, ya, jadi apa namanya bahasanya itu, sudah karakter si anak. Tanpa disuruh berbuat baik pun dia sudah berbuat baik. Itu namanya antara ihsan dengan husna. Tetapi di Luqman itu tidak ada itu. Nah, 3 ayat ini kata Sa'ad bin Abi Waqqas itu turunnya beliau yang sendiri yang menceritakan. Jadi katanya itu apa? Unzilat hadhil ayah ilayya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Nanti Bapak Ibu cek, bisa dicek di kitab Asbabun Nuzul karya An-Nisaburi. Unzilat hadhil ayah ilayya. Ayat ini diturunkan kepada Nyong kalau Banyumasen. Gitu. Dan dia mengatakan kuntu barron biwalidayya. Saya itu adalah anak yang sangat berbakti kepada orang tua saya, kata si Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau nggak kenal siapa Sa'ad bin Abi Waqqas, bisa kenalan dulu. Beliau itu adalah pamannya Nabi dari pihak ibu, khalun Nabi. Beliau juga ahadun minal asyrah al-mubsyiruna bil jannah, salah satu di antara 10 yang mendapatkan jaminan surga. Di masjid ini yang sudah dapat jaminan surga? I don't know. Tidak ada kita. Sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas itu bukan orang sembarangan. Beliau itu satu di antara 10 orang yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sudah mendapat jaminan surga. Kalau kita kan tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan dosa diampuni, nggak ada jaminan amalan diterima. Orang anak masih bersifat ya mengawang-awang saja. Tapi kalau Sa'ad bin Abi Waqqas sudah dapat jaminan masuk surga. Beliau masuk Islam di usia 17 tahun di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika dia masuk Islam, walamma aslamtu, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, tatkala saya masuk Islam, qalat li walidati, ibu Nyong itu saking sayangnya kepada saya bilang ke saya, bilang apa? Kata si ibunya bilang apa? Ya Sa'ad, wahai putraku Sa'ad bin Abi Waqqas, ma hadzal dinul ladzi ahdasta, apa agama baru yang kamu bawa ini? Ini kan agama anyar ini. Agama apa ini? Kok orang percaya karo berhala? Percayanya kok sama Tuhannya orang kelihatan. Ini kan agama baru. Ma hadzal dinul ladzi ahdasta. Ada apa dengan agama barumu ini? Kok nggak ikut agama nenek moyang? Kok nggak ikut agama kebiasaan banyak orang di Mekah ini? Kok kamu ikut melu-melu agama sing anyar? Hadis ahdasta, agama baru ini, mengapa? Ada apa dengan agama barumu ini? Akhirnya ibunya mengatakan apa? La tada'anna aula akulu wala ashrabu hatta amuta. Ini ancaman ibunya itu. Saat kamu tinggalkan agama barumu ini, atau saya tidak akan mau makan, tidak akan mau minum sampai saya betul-betul wassalam, dead. Wih, ancamannya pol. Ini yang diancam ini kan aspek afeksi, perasaan. Itu perasaan si anak yang diancam ini. Biasanya anak dengan ibu kan pasti akan luluh. Makanya ibu yang dipakai untuk mengancam si Sa'ad. La tada'anna aula akulu wala ashrabu hatta amuta.
kamu tinggalkan agama barumu yang dengan Nabi Muhammad itu, atau saya akan, kalau bahasa sekarang demo, mogok makan lah. La akulu, saya tidak mau makan. Wala asrabu, mogok minum. Bahkan di dalam redaksi lain itu, saya akan berjemur di luar rumah. Jadi panas matahari itu betul-betul kena. Bahkan ada lagi di redaksi lain, wala aktasilu, tidak mau mandi. Ibunya itu mogok makan, mogok minum, mogok mandi. Satu lagi mogok tidak mau masuk rumah. Yang dipakai ibunya itu. Jadi luar biasa apa namanya yang dihadapi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas di usia 17 tahun. Usianya masih 17. Itu yang disampaikan. Akhirnya apa? Kata si ibunya masih melanjutkan. Kalau saya sampai mati gara-gara mogok makan itu, fatu'ayyarubi, nanti kamu akan dicela oleh seluruh masyarakat Mekah. Tu'ayyar, air. Kamu nanti akan dicela, akan dicap menjadi ya fayuqalu laka ya qatila ummihi. Nanti kamu akan dicap menjadi orang, anak yang membunuh ibunya. Gara-gara kamu masuk Islam itu. Dan gara-gara masuk Islam, mogok makan mati. Nanti dicap sebagai anak pembunuh ibunya. Ancamannya seperti itu. Kira-kira Sa'ad apakah bergeming? Apakah dia tetap mengikuti ibunya atau tidak? Katanya si Sa'ad apa? La taf'ali ya ummah. Wahai ibuku, aja dilakoni. Jangan dilakukan seperti itu. Inilah atruku hadat dini li syai'in. Saya tidak akan meninggalkan agamaku ini apapun alasannya, termasuk ibu mogok makan, mogok minum, mogok mandi, mogok pemaning. Saya tidak akan tinggalkan. Dari sini kita bisa menyimpulkan ternyata hal yang paling berharga di diri kita itu bukanlah ginjal, bukanlah jantung, bukan paru-paru, tapi yang paling berharga di dalam diri kita itu adalah iman. Saya tanya ibu-ibu, ibu-ibu mau murtad saya kasih 100 M? Mau tinggalkan agama Islam? Kasih 100 M? Gelap? Oh enggak, imannya luar biasa berarti ya. Tawaran semakin meninggi. Bapak-bapak mau meninggalkan agamanya, saya tawarkan 1 triliun murtad dari Islam? Tidak mau ya? Oh, berarti kan yang paling berharga sebenarnya dalam diri kita itu ada yang paling berharga, yaitu iman. Bahkan si Sa'ad bin Abi Waqqas walaupun diancam mogok sama ibunya, mogok makan, mogok minum sampai mati sekalipun, la atruku hadzal din li syai'in. Saya tidak akan tinggalkan agama saya ini apapun alasannya, kata si Sa'ad. Akhirnya dilanjutkan oleh Sa'ad ceritanya. Hari pertama dilihat ibunya reaksinya gimana. Pertama nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau mandi, nggak mau masuk rumah. Jadi betul-betul berjemur di siang hari, malam hari pun tetap di luar rumah. Itu hari pertama. Hari pertama ibunya betul-betul melaksanakan yang diancam itu. Ancaman ibunya itu betul-betul dia lakukan. Akhirnya hari pertama sudah mulai jahadat. Jahadat itu berarti sudah mulai lemah. Karena di Arab beda. Kalau di Arab itu di siang hari berjemur di luar rumah, kalau itu kan derajatnya itu bukan 26, bukan 31, tapi bisa sampai 45. Itu ndak minum, ndak makan di luar rumah, betul-betul berjemur, kan otomatis kan di hari pertama betul-betul jahadat, sampai betul-betul lemah, mudah mau hampir pingsan. Di hari kedua diperhatikan lagi oleh Sa'ad. Di hari kedua akhirnya saya lihat lagi ibu saya tetap mogok makan, mogok minum, mogok mandi, mogok masuk rumah. Hari kedua. Jadi betul-betul mungkin sudah sampai mendekati pingsan itu. Sudah hari kedua itu. Jadi ibunya si Sa'ad itu sudah seperti itu. Akhirnya apa? Dikatakan Sa'ad apa? Ta'lamina ya ummah,
wahai ibuku, ketahuilah. Ini sudah ultimatum dari Sa'ad. Ta'lamina ya ummah, ketahuilah wahai ibuku, lau kanat laki mi'atu nafsin, seandainya ibu punya 1000 nyawa, fakharajat nafsan nafsan, lalu nyawa ibu itu keluar satu persatu, mataroktu dini lisaiin, maka saya tetap tidak akan meninggalkan agamaku ini apapun alasannya. Maksudnya piye? Seandainya ibunya Sa'ad mati mogok makan, Sa'ad tetap tidak mau murtad. Ibunya nyawanya dikembalikan maning, ngancam lagi, Sa'ad tetap bertahan. Yang ketiga seperti itu, yang keempat, yang ke-10, yang ke-20, yang ke-50, sampai nyawa yang ke-100, ibu dikasih nyawa 100 pun tetap saya mataroktu dini hadza li syai'in, saya tidak akan meninggalkan agamaku ini. Kira-kira pendidikan apa yang diberikan Rasulullah sampai seorang anak muda punya pendirian seperti itu? Bisa tidak kita sebagai guru, sebagai dosen, gitu ya, memotivasi anak didik kita, tapi dia punya pendirian, dan pendiriannya itu sekokoh, saya kira lebih kokoh dari Gunung Slamet loh itu. Iya, lebih kokoh dari Gunung Slamet itu. Tidak bisa mau diancam lewat jalur perasaan ibu pun tidak bisa, gitu, tidak bisa diancam. Ini namanya disebut seorang anak yang masih 17 tahun, masih masih anak muda, tapi pendiriannya mempertahankan agamanya. Kita kadang-kadang mempertahankan agama cuma hanya sekardus mie bablas angine dulu ya, hanya gara-gara pertahanan 200.000 itu sudah pendiriannya hilang. Pendiriannya hilang. Ini ibunya seperti itu, lau kharajat lau kanat laki mi'atu nafsin, ibu punya 100 nyawa sekalipun, saya tidak. Keluarnya itu satu persatu, hidup lagi, nyawa dikembalikan lagi, ngancam maning, hilang lagi nyawanya, dikasih lagi nyawa lagi, hilang lagi. Lau kanat laki mi'atu nafsin fakharajat nafsan nafsan ma taraktu dini hadza li syai'in, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya tidak akan meninggalkan agamaku ini. Akhirnya Sa'ad mengatakan kepada ibunya, fakuli, wahai ibuku, silakan Anda makan, akhiri mogok makan Anda itu. Pendirian saya sudah Anda tahu, saya tetap tidak akan mengikuti keinginanmu. Wa in syi'ti la ta'kuli, kalau tidak mau ya silakan, tidak usah makan, tidak apa-apa, monggo baik. Saya akan tetap bertahan terhadap pendirian saya, agama anyar saya ini agama saya akan pertahankan. Tidak ada alasan apapun yang membuat saya harus murtad lagi. Itulah makanya ada kata-kata wa in jahadaka itu, ya 16 apa 15 itu, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm, kalau kedua ibu bapak kamu berusaha mengancam kamu untuk musyrik kembali, untuk murtad, untuk keluar dari agamamu, atau untuk menyekutukan Allah, padahal kamu tidak punya pengetahuan tentang itu, fala tuti'huma, Saat tidak usah patuhi ibumu itu. Kamu nggak akan dicap sebagai anak durhaka, ora, fala tuti'huma, tidak apa-apa. Dicap anak durhaka tidak apa-apa, dicap pembunuh ibu juga silakan tidak apa-apa. Fala tuti'huma, fala tuti'huma, jangan kamu patuhi, tidak usah. Dicap sebagai anak durhaka, dicap sebagai pembunuh ibu, nanti dapat cap-cap apa maning, entah kecap cap nomor 1, terserah. Yang penting jadi dia apa? Fala tuti'huma, perintahnya itu jelas, jangan engkau patuhi perintah ibumu itu. Karena apa? Menyuruh kamu musyrik. Ini sudah menjual agama, menjual tauhid. Bukankah itu pesannya Luqman yang pertama kan? Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah
Jangan engkau menyekutukan Allah. Tauhid itu kan menjadi puncaknya akidah. Itu. Maka sampai ada yang mengatakan tadi ini sebagai masih wasiat Luqman. Jangan engkau patuhi kedua orang tuamu kalau menyuruh kamu untuk musyrik kepada Allah juga. Gitu. Tetapi ada lanjutannya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi wahai Sa'ad, meskipun kamu tidak mematuhi kedua orang tuamu itu, tetapi kamu hendaklah tetap mempergauli kedua orang tuamu itu, cukup selama di dunia. Di akhirat ya urusan masing-masing. Di akhirat urusan masing-masing, selama di dunia toh. Ya selama fit dunya ma'rufah. Jadi dari sini bisa kita pahami berarti bahwa si anak meskipun dipaksa orang tuanya untuk musyrik, untuk keluar dari agamanya, anak tidak harus patuh tapi harus tetap menghormati. Yang dihadapi saat ini saya kira jauh lebih parah dibanding yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang mu'alaf-mu'alaf itu. Yang mu'alaf-mu'alaf itu kan cuma hanya paling ancamannya apa? Dikeluarkan dari KTP, kartu kakak, tidak dianggap keluarga, tidak dianggap sebagai ahli waris, tapi kan tidak diancam seperti tadi itu. Iya, masih ringan lah yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang mu'alaf itu. Dikeluarkan dari kakak ya monggo, kan gitu ya. Tidak akan mendapatkan warisan, monggo nyong ndak mau balik maning ke agama semula. Ya, seperti itu. Kalau ini kan sudah ada jahada. Wa in jahadaka. Yang namanya kata-kata jahada itu pasti ada upaya sungguh-sungguh. Jihad itu namanya badlul wus'i. Kalau badlul wus'i itu apa? Mengerahkan segenap potensi. Kalau saya mengangkat meja ini namanya nggak perlu jihad. Mohon maaf Ustaz. Karena apa? Saya hanya mengerahkan potensi saya sedikit. Tapi kalau saya mengangkat masjid ini kan tidak mungkin kan? Tapi kalau saya mengangkat Ustaz Luqman ya kayaknya jihad juga itu. Maka jahada itu kan seperti itu. Makanya yang disebut dengan jihad itu kan badlul wus'i. Dia mengerahkan potensi dia, segenap kemampuan dia untuk berjuang di jalan Allah. Makanya jihad fisik. Kalau berjihad di bidang intelektual itu namanya ijtihad. 1 tambah 1 2 itu tidak perlu ijtihad itu. Tidak perlu. Kan begitu kan? Tidak perlu ijtihad. Tapi ijtihad itu juga berasal dari jahada. Jahada itu badlul wus'i juga. Dia harus mengerahkan segenap potensi intelektual dia, akhirnya dia mengetahui hukum sesuatu. Itu hukum sesuatu itu. Misalnya kalau ada orang berobat tapi obatnya dimasukkan lewat kuping, kira-kira puasanya batal apa ora? Batal apa ora, Bu? Batal apa ora? Masukkannya lewat kuping, bukan lewat mulut. Kira-kira batal apa orang? Itu kan perlu badlul wus'i itu. Perlu mengerahkan segenap potensi intelektual saya, cari dalilnya di Quran, cari dalilnya di hadis, cari dalilnya di kitab-kitab. Itu kan harus namanya ijtihad. Oh, ternyata wusulu ainin, masuknya benda ke dalam tubuh, wusulu ainin min manfadhin maftuhin, dari semua pintu-pintu yang terbuka di tubuh, dan itu sampai kepada maiddah. Kalau benda itu masuk ke lambung, itu puasanya pasti batal. Pasti batal. Wusulu ainin. Tapi harus amdan, sengaja. Misalnya dia obat dimasukkan lewat dubur, dari dubur itu kan itu namanya manfadun maftuh, pintu terbuka di tubuh. Oleh karena itu kalau benda obat itu masuk lewat dubur, kalau dia sampai obat itu ke maiddah, maka dia itu nanti akan batal puasanya. Masuk lewat lubang hidung. Lubang hidung ini kan juga
manfadun maftuh, pintu yang terbuka di tubuh. Ya masih banyak lagi, nggak usah dicari pintu-pintu yang lain. Pintu yang terbuka lagi kuping, ada ini dan sebagainya, dubur. Itu kan perlu namanya ijtihad, perlu usaha sungguh-sungguh. Tidak mungkin saya bisa mengetahui hukum itu kalau saya tidak mengerahkan segenap potensi intelektual saya. Ya, itu namanya ijtihad. Berarti tadi ibunya Sa'ad itu sudah jahada, sudah mencari segenap usaha, dan dia sudah berupaya sungguh-sungguh agar anaknya kembali ke agama nenek moyang. Makanya beda kalau cuma hanya dan dua-duanya lagi. Wa in jahadaka, itu kan musanna kan dua orang, keduanya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma, ada humanya kan, jangan patuhi keduanya. Dan ini bapak ibu berkongsi, dua-duanya berusaha sungguh-sungguh agar anaknya kembali menjadi murtad, agar anaknya menjadi musyrik, agar anaknya menyekutukan Allah. Dan disitulah anak tidak perlu patuh. Kalau orang tua saja tidak perlu patuh, kalau bahasa kiasnya, apalagi cuman hanya sebagai kepala negara, orang saya patuhi. Kepala negara, presiden, menteri-menterinya, pemerintah nyuruh kita musyrik sebagai rakyat, ya orang saya patuhi. Orang tua aja orang kok, kan begitu kan? Itu namanya kias. Iya, namanya kias. Pemerintah nyuruh kita musyrik kepada Allah, ya biasa dipatuhi. Tapi kan kita harus ulil amr. Iya, kalau ulil amrnya nggak taat kepada Allah dan Rasulnya, ngapain saya taati? Kan begitu kan? Kan ada muqayyad itu. Iya, kalau di An-Nisa ayat 59 apa? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah. Ada kata-kata atiullaha, taati Allah, wa atiur rasulah. Tetapi ketika ulil amri tidak ada lagi kata-kata atiu kan? Ada lagi kan? Cuman hanya dan ulil amr. Berarti kalau begitu ada persamaan. Kalau ulil amrnya menyuruh kita untuk musyrik, menyekutukan Allah, maka kita tidak perlu taati. Jangankan hanya pemerintah, orang tua yang paling dekat dengan kita saja kalau menyuruh kita untuk musyrik, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Termasuk juga istri kepada suami. Saya kan harus taat kepada suami saya. Kalau menyuruh ibu musyrik, enggak usah dicap sebagai istri durhaka, monggo. Saya lebih senang cap itu daripada saya musyrik kepada Allah, apalagi daripada saya durhaka kepada Allah. Lebih baik saya durhaka kepada suami saya. Tapi kalau saya disuruh untuk mendurhakai Allah, gitu, enggak apa-apa. Istri durhaka, nggih, karena suami saya menyuruh saya untuk durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulnya, maka saya tidak perlu mentaati suami saya. Dari sini bisa kita menyimpulkan hukum itu. Ustazah, ini kan namanya dicas Ustaz ya. Iya, dicas. Sebenarnya Ustazah sudah pada tahu. Ya dicas. Orang Jumatan baik tadi kita ya ittaqullah. Ya Ustaz Abdullah ya. Setiap Jumatan ittaqullah. Ya katanya kan Luqman kemarin kan wa huwa ya'iduhu. Mauidhah itu kan sesuatu yang sudah diketahui oleh orang yang diberi wasiat, orang yang diberi pesan. Cuman dicharger lagi, mbok ya kelalen kan begitu kan? Ya, jadi setelah tadi itu berarti apa? Akhirnya ibunya mengakhiri mogok makannya, mogok minumnya, dan turunlah Quran surat Luqman ayat 14-15 dan surat Al-Ankabut ayat 8 itu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari sababun nuzul ini bisa kita pahami ternyata anak tetap wajib hukumnya wa wassaynal insana biwalidayhi. Anak tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya, meskipun kedua orang tuanya memaksa kita pindah agama sekalipun.
Biasanya kalau saya sampaikan, apalagi cuman bapak ibunya begitu babaran diserahkan ke panti asuhan, anaknya tetap wajib patuh, wajib berbuat baik. Ini bahasa saya begitu. Anak ditinggalkan sejak babaran, itu yang disuruh berbakti itu anak, bukan orang tua. Urusan dosa orang tua, urusannya orang tua. Gitu. Ini bapak saya itu tidak adil karonyong. Mama saya dikasih ini, saya tidak dikasih ini, saya tidak mau berbakti. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Jangankan itu, saat saja yang dipaksa musyrik, dia tetap disuruh berbuat baik. Apalagi cuman urusan-urusan duniawi. Begitu bapaknya baru lahir anaknya siji, ditinggal karo bapaknya pulang ke NTB, bukan Seluman ya. Ya gitu kan. Anaknya setelah besar ketemu bapaknya di NTB misalnya, tetap anak disuruh wassaynal insana biwalidayhi. Meskipun tidak pernah dinafkahi sampai usia 25 tahun, tidak pernah disekolahkan, tidak pernah ditengok, anak tetap hukumnya wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Bapak saya kan begitu, tidak adil, tidak, urusannya bapak kayak sampean. Itu urusannya bapak kayak sampean. Itu sampean tidak usah ngurus itu. Tapi yang jelas si anak tetap harus disuruh berbuat baik. Jangankan cuman itu, Sa'ad bin Abi Waqqas saja tadi disuruh wajib tetap berbuat baik. Alasannya apa? Ayat itu sudah jelas mengatakan hamalathu ummuhu wahnan ala wahan. Ibunya itu sudah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas kelemahan. Maksudnya dalam keadaan lemah di atas kelemahan itu apa? Misalnya ada anak, ibunya melahirkan, setelah dilahirkan ditaruh di panti asuhan. Anaknya setelah 25 tahun sudah kerja, ketemu ibunya kan dulu sudah pernah mengandungnya, tetap wajib berbuat baik kepada si ibu tadi itu. Perintah ayat itu begitu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahan wa fisaluhu fi amain. Alasannya kita disuruh berbuat baik, bahkan Asy-Sya'rawi mengatakan, mengapa yang disebutkan hanya ibu, bapak ini di ayat ini nggak disebutkan bapak belas. Ya nggak disebutkan bapak sama sekali. Perannya nggak, kayak dinafikan. Peran bapak itu kayak dinafikan di situ. Hamalathu ummuhu, ibunya kan, ibunya mengandungnya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahanin wa fisaluhu fi amain. Menyusui 2 tahun. Apa bapak nyusui? Betul ya? Nggak disebutkan peran bapak sama sekali. Ini menunjukkan bahwa peran ibu dalam proses anak itu sangat luar biasa. Makanya jangan heran kalau ada hadis Nabi yang ibu-ibu sudah hafal, mungkin ustaz-ustazah sudah hafal itu apa? Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati? Siapa orang yang paling berhak untuk saya pergauli dengan cara yang paling baik? Ya pasti jawabannya ummuka. Summaman, ya ummuka lagi. Summaman, ya ummuka maning. Summaman, abuka. Abuka yang terakhir baik. Terakhir baik. Karena tadi apa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Apa maksud dari hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin? Ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah. Saya tidak yang jelas di ayat itu disebutkan secara zat, secara tabiat, secara kodrat, perempuan itu di situ dianggap sudah lemah. Wahan yang pertama. Bukan berarti semua perempuan lemah, enggak. Secara kodrat. Makanya kan tidak pernah dibebani tugas-tugas kenabian. Belum pernah saya dengar ada nabi seorang perempuan. Betul ya Pak ya? Bu ya? Ada nabi seorang perempuan? Ada seorang rasul perempuan? Itu berarti kan secara kodrat dia wahan. Tapi di Indonesia ada Jibril perempuan ditangkap polisi paning. Jibril ditangkap polisi, melebihi Nabi malah. Oh iya dulu. ya jelas mengaku Jibril malah. Jibril ditangkap polisi. Tapi karena memang kalau menurut Asy-Sya'rawi itu seorang perempuan itu dia sudah wahan.
wahan lemah secara kodrat. Makanya banyak beban-beban risalah itu, beban-beban kenabian itu diberikan kepada, bukan berarti yang bapak-bapak lebih ini, juga ada juga yang pengecualian tertentu, tapi memang lebih siap untuk menjalankan misi kenabian, misi kerasulan itu laki-laki. Maka di situ wahnan hamalathu ummuhu wahnan. Wahan yang pertama adalah kodrat perempuan yang sudah lemah, sudah kondisi kodratnya lemah. Ala wahnin lagi dikasih beban janin yang setiap saat itu besar dan itu dibawa-bawa. Kalau bapak kan tidak bawa-bawa apa-apa. Orang ya, tidak bawa apa-apa kan? Maka disebut hamalathu, dibawa-bawa terus. Janin itu akan semakin besar, walaupun secara rezeki, kata Sa'rawi, secara rezeki antara si ibu dengan si anak itu beda di dalam janin, udah dipisahkan. Jadi makanannya janin itu bukan, nanti monggo secara medis diteliti, janin itu kan makannya dari darah yang berhenti itu, darah haid yang ketika hamil kan berhenti. Ibu makanannya beda lagi. Jadi rezeki janin itu sudah terpisah di kandungan, kata Asy'arawi. Jadi sudah ada rezekinya, jalan rezekinya. Rezekinya dari mana? Darah yang berhenti itulah yang dikonsumsi oleh si janin, bukan dari ibunya yang makan itu, bukan. Gitu. Makanya dia berhenti ketika hamil, kan berhenti datang bulan. Itulah rezeki dia. Jadi janin itu Allah sudah ngasih rezeki sejak dipisahkan rezekinya dari ibunya, sejak di janin. Hamalathu ummu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya ketika dia sudah, si anak usia 2 bulan. 2 bulan apa 2 tahun? Astagfirullahaladzim. Oh iya, haul kok bulan ya, syahroin berarti ya. Ya berarti ibu-ibu berarti konsentrasi berarti. Alhamdulillah. Wa fisaluhu, makanya tadi saya minta kan, kalau saya salah dikoreksi Ustaz ya. Ini kan seperti Nabi minta dibacakan Quran oleh Abdullah bin Mas'ud. Kadang-kadang kalau orang lain singkat baca kan lebih enak, kan gitu ya. Jadi wa fisaluhu fi amain, dan ibunya menyapihnya dalam usia 2 tahun. Berarti pemberian ASI yang ideal itu adalah 2 tahun. Walaupun jarang yang 2 tahun sekarang ya, jarang. Kecuali seperti yang di Al-Baqarah 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Para ibu wal walidatu yurdi'na, memberi ASI kepada anak-anaknya, haulaini kamilaini, selama 2 tahun penuh sempurna, liman arada ayyutimma ar-radha'ah, bagi mereka yang ingin menyempurnakan masa penyusuan. Jadi tidak harus 2 tahun, tetapi idealnya 2 tahun. Dari penggalan ayat ini sebenarnya muncul permasalahan. Permasalahannya apa? Dulu, cerita maning, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Umar bin Khattab itu berpendapat bahwa kehamilan seorang perempuan itu adalah 9 bulan. Bagi yang kehamilannya di bawah 9 bulan patut dicurigai. Itu Umar bin Khattab, Khalifah loh itu. Akhirnya apa? Khalifah Umar mau menghukum seorang perempuan, mau dicambuk apa dirajam, seorang perempuan karena hamil baru 6 bulan babaran. Umar sudah siap-siap eksekusi. Datanglah datang Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib datang, Khalifah, menurut Nyong, ini ceritanya sudah improv. Oleh Pak Umar, sampean kok apa itu, mengapa mau menghukum perempuan itu? Iya itu 6 bulan sudah babaran, makanya sekarang mau saya cambuk. Menurut saya namanya kehamilan itu 9 bulan, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, boleh. Gitu ya, 9 bulan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib, itu kan menurutmu,
Kalau menurut Allah dalam Al-Quran beda maning. Duh, memang berapa kalau di Al-Quran? Kalau di Al-Quran itu masa kehamilan tersingkat itu 6 bulan. Jadi ada orang perempuan itu hamilnya cuma 6 bulan, langsung babaran. Iya, ini kelas apa yang namanya? Kelas ekspres. Iya gitu ya, 6 bulan babaran dia, udah mau dihukum. Loh, memang itu menurut Allah itu 6 bulan itu di Al-Quran ada. Dari mana kamu tahu? Saya ijtihad. Ijtihad itu berarti apa? Tadi berusaha memikirkan. Coba dicek Al-Ahqaf ayat 15. Kata Ali bin Abi Thalib di Al-Ahqaf itu, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Masa mengandung dan masa menyusui itu adalah 30 bulan. 30 bulan kan? Masa mengandung, masa menyapih, berarti sudah selesai menyusui, itu salasuna syahra. Kata si Ali bin Abi Thalib. Terus dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib di surat Luqman itu di ayat 15 tadi ya. Wa fisaluhu fi amain. Ibunya menyapihnya 2 tahun. Nah kalau masa hamil dan masa menyusui itu 30 bulan, berarti tinggal kita kurangi. Masa hamil berarti berapa berarti? 30 bulan dikurangi 2 tahun dapat pirang bulan? Sekarang 2 tahun itu pirang bulan? 24. Berarti 30 dikurang 24 berarti sisanya menjadi masa hamil. Berarti masa hamil terendah itu menurut Al-Quran 6 bulan. Tetapi kan kadang-kadang ibu-ibu curiga-curiga, boy akad tuh baru kemarin Mei, baru September. Langsung di Al-Quran anak kok. Ada di Al-Quran itu. Dan bahkan bisa menyelamatkan seorang perempuan dari hukuman. Kalau hukuman rajam kan mati, nggak bisa lagi dikembalikan nyawanya. Kalau hukuman cambuk sih masih bisa hidup. Untung ada Ali bin Abi Thalib. Untung ada Ali bin Abi Thalib. Makanya dulu Khalifah Umar itu tidak membolehkan para sahabat yang alim-alim itu merantau. Kalian harus tetap di sini, mengoreksi saya, mengkritik saya, mengevaluasi saya kalau saya salah. Sekarang kita mau mengkritik malah masukkan penjara. Justru seharusnya pemimpin itu dikelilingi oleh orang-orang alim. Kalau ada kebijakannya yang salah, langsung dikoreksi saat itu juga dan terima. Dulu sama itu. Banyak sahabat-sahabat Nabi itu ingin merantau ke Irak. Umar, saya ingin merantau ke Kufah. Ora oleh, sampai harus tetap di sini. Untuk apa? Kalau saya itu nanti bengkok, luruskan saya dengan pedangmu. Kalau pendapat saya salah, kebijakan saya salah, luruskan. Evaluasi, kritik. Gitu, dikritik gak apa-apa. Tapi kalau di kita budaya kritik itu dianggap sebagai budaya apa? Ini langsung dikritik di tempat. Kamu salah Umar, loh, pendapatmu itu menyalahi Al-Quran. Wih, saya ini khalifah loh, weh, kan gitu ya. Gagah-gagah, saya kan khalifah muslimin. Kamu siapa sih? Enggak. Umar bin Khattab juga dulu pernah diprotes oleh ibu-ibu kalau nggak salah. Umar bin Khattab itu apa? Dulu di masyarakat Madinah itu terjadi apa ya? Selalu kalau nggak salah itu mahar itu semuanya semakin tinggi-tinggi. Maharnya itu ada yang minta sampai 1.000 dinar, 2.000 dinar, 3.000 dinar. Akhirnya banyak pemuda-pemuda jomblo-jomblo itu tidak bisa nikah. Akhirnya sebagai seorang khalifah, dia ingin mengatur. Saya sebagai khalifah, saya batasi mahar tertinggi tidak boleh lebih dari 200 dirham. Ada seorang ibu protes, enak banget kamu, Allah saja tidak batasi kok. Kalau ada suami memberikan sampai maharnya itu kintor,
Kintor itu sama dengan 12.000 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4 gram. Kalau sampai 12.000 dinar, pira. Kalau ada suami yang memberikan istrinya mahar sampai 1 kintor, itu tidak apa-apa, itu boleh. Jadi seorang khalifah tidak boleh membatasi mahar. Diprotes oleh ibu-ibu. Umar nerima, saya salah, Anda benar. Begitulah gawanya pemimpin-pemimpin kita itu. Nah, kalau Putra Harapan ingin mencetak pemimpin, ya pemimpin yang seperti itu dong. Siap dikoreksi, siap dikritik. Kritik bukan hal yang merendahkan martabat, tidak. Justru kan mengevaluasi. Boleh jadi kan saya tidak ahli dalam beberapa hal. Kalau dalam hal mengajar di SMP, SMA, saya yang duduk di situ, Bapak yang di sini kan? Betul Pak ya? Ibu-ibu ya? Tapi kalau mengajar di kampus, ya Anda Bapak. Itu saya yang di sini. Tapi ya seperti itulah. Khalifah-khalifah kita itu sampai seperti itu, menerima kritik. Ali bin Abi Thalib mengkritik, keputusanmu itu salah, kamu menghukum seorang perempuan hanya karena menurut dugaanmu hamil itu kebiasaannya 9 bulan, kalau ada di luar kebiasaan berarti menyalahi hukum. Nah, itu salah itu. Allah tidak seperti itu maunya. Maka wa fisaluhu fi amain. Dari situ bisa kita kesimpulkan ternyata hamil tersingkat itu 6 bulan. Dari tadi Al-Ahqaf ayat 15 plus Luqman surat Luqman ayat 15. Wa fisaluhu fi amain. Kalau yang di Al-Ahqaf wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Masa mengandung, masa menyapih itu 30 bulan, dikurangi yang di Luqman wa fisaluhu fi amain 24 bulan, 30 dikurangi 24, maka dapatlah masa hamil sebanyak 6 bulan. Para ustadz dan ustadzah yang kami hormati, baru dilanjutkan anishkurli waliwa. Itu dia, bukan anishkurli, betul ya? Anishkurli ya? Tadi apa? Wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahan wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Menurut para ulama tafsir, mengapa kita harus berterima kasih kepada Allah, bersyukur di situ? Syukurnya itu adalah karena Allah telah membuat kita menjadi ada. Aujadana minal adam. Nah, tetapi juga harus bersyukur kepada kedua orang tua. Bersyukur kepada orang tua itu ada 3 hal menurut para ulama. 1, karena memang kedua orang tua kita itulah perantara kita menjadi ada di dunia ini. Yang kedua, karena yang mendidik. Bagaimana dengan seorang anak dididik oleh ayah angkat? Maka si anak itu ya bersyukurnya kepada ayah angkat itu. Iya, bersyukurnya kepada ayah angkat itu. Jadi kalau ada anak diangkat sebagai anak oleh seorang ayah angkat, dialah yang mendidik menjadi keluarga baru, maka itulah yang dia harus bersyukur kepada 2 orang tua itu, orang tua angkat itu. Maka ada robba itu kan, robbayani. Siapa yang mendidik di waktu kecil? Yaitu yang harus bersyukur itu. Jadi kalau ada anak ditinggal, baru babaran ditinggal, terus diambil anak oleh orang tua lain, maka dia harus bersyukur kepada ayah angkat itu. Apalagi, mengapa kita harus bersyukur kepada kedua orang tua? Yaitu adalah karena mereka lah yang melakukan hadonah. Hadonah itu berarti pengasuhan, karena mereka sudah mengasuh kita. Baru wa in jahadaka. Tadi sudah disinggung jahadaka tadi Bu ya, Bapak Ibu ya. Saya karena sebenarnya dikasih waktu cuma aja jam 2:30, sudah bablas anginnya ini. Iya, oleh moderator Ustaz Luqman. Sebenarnya saya cuma 2:30, tapi biasa di kampus 2 SKS Ustaz. Iya biasa 2 SKS kan 100 menit Ustaz. Gitu. Terbiasa seperti itu, akhirnya ya lanjut baik Ustaz dulu Ustaz ya. Selamat ya, apa ya? Lanjut dulu ya. Iya, wa in jahadaka. Kalau jahada tadi berarti di situ adalah musanna. Kalau keduanya berarti dua-duanya, ibu bapak
Berarti kalau di situ dia, kalau cuma salah satu tok yang memaksa kita untuk menyekutukan Allah, berarti ringan. Ini kalau di ayat ini kan jahadaka, dua-duanya yang berusaha sungguh-sungguh mengancammu untuk menyekutukan Allah. Iya, dua-duanya mengancam. Dan itu tadi sudah kami terangkan apa makna jahada itu. Jahada tadi, ya kalau dalam bidang intelektual, kalau dalam bidang hawa nafsu namanya mujahadahan. Mujahadahan itu berarti badlul wus'i. Dia berusaha untuk mengerahkan segala tenaga untuk membendung hawa nafsu. Ya, hawa nafsunya itu namanya mujahadah. Kalau intelektual namanya ijtihad. Kalau fisik namanya jihad. Ya, tiga-tiganya itu berasal dari kata jahada. Maka ini juga ada upaya sungguh-sungguh dari kedua orang tua yang memaksa si anak. Bahkan menurut siapa ya, Profesor siapa ya? Profesor Quraisy Shihab, orang tua yang masih kafir, beda agama dengan kita, itu boleh kita tetap berbakti. Bahkan sekalipun misalnya orang tua saya yang kafir tadi itu menganggap daging babi itu halal, boleh nggak saya gunakan uang saya untuk berbakti membeli babi ke dia? Itu boleh. Itu kan urusan dunia. Bahkan kalau orang tua saya yang masih non muslim suka dengan miras, minuman keras, dan itu tidak, ini kan itu si anak pun masih tetap boleh itu. Yang penting jangan diajak minum bareng, kan gitu kan? Kalau diajak minum bareng kan di agama kita nggak boleh. Tapi si anak yang tadi itu yang berbeda agama dengan kedua orang tuanya, itu tetap si anak harus sampai seperti itu boleh. Jadi perbedaan agama antara si anak dengan orang tua tidak menghalangi si anak untuk tetap menjalin silaturahim. Bahkan kalau perlu dilipat gandakan silaturahimnya. Bahkan kalau perlu setelah dia sudah masuk Islam semakin baik lagi silaturahimnya, akhirnya nanti boleh jadi ibunya juga masuk Islam. Sangat mungkin sekali itu, sangat mungkin. Jadi wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm, tetapi kalau dia apa saja batasan fala tuti'huma itu. Fala tuti'huma itu bisa berhubungan dengan akidah, gitu ya. Bisa juga kalau disuruh untuk melakukan dosa besar atau meninggalkan hal-hal yang fardu ain, itu boleh itu. Tidak harus patuh itu. Tidak harus patuh. Misalnya kamu tidak usah sholat, berarti kan anaknya disuruh tidak sholat. Itu kan fardu ain itu sholat itu. Itu tidak usah dipatuhi, tidak apa-apa itu. Orang tua itu. Dalam hal batas seperti itu. Jadi bukan hanya dalam hal batas wilayah akidah, bisa juga dalam hal al-kabair, dosa-dosa besar, atau juga al-furud al-ainiyah, furudul ainiyah, fardu ain, dalam hal-hal yang fardu, kecuali fardu kifayah. Dulu kan ada orang berizin kepada ibunya mau jihad kan fardu kifayah, ibunya nggak mengizinkan, oh itu kan nggak apa-apa, kamu ikuti orang tuamu, karena itu fardu kifayah, karena sudah bisa digugurkan oleh beberapa sahabat yang ikut perang. Tapi kalau fardu ain nggak bisa. Fala tuti'huma, jangan patuhi keduanya. Tetapi ada wasohibhuma fid dunya ma'rufa, pergauli keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf. Saya dulu pernah baca kitabnya siapa itu, Nurholis Majid, What is different between khair and ma'ruf? Apa perbedaan antara khairun dengan ma'rufun? Kadang-kadang itu wa'ashiruhunna, kalau disuruh untuk mempergauli istri, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ada juga wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kan ada ya? Ada perbedaan antara khair dengan ma'ruf. Kalau khair itu adalah kebaikan secara umum,
Nama saya juga Khairul Amru. Berarti kebaikan umum berarti. Gitu ya. Khairun. Jadi mengajak kepada kebaikan, tapi kebaikan yang umum. Kalau yang ma'ruf itu kebaikan yang lokalitas. Ma'ruf di kita belum tentu ma'ruf di Arab. Di kita, ma'ruf di kita sarungan itu ma'ruf enggak? Baik enggak? Baik ya. Tapi kalau ada orang Indonesia sarungan di Mesir, semua orang senyum-senyum. Enggak ma'ruf di sana itu. Karena apa? Orang Arab menduga orang yang sarungan berarti baru habis selesai hubungan suami istri. Orang Indonesia belum punya bojo, sarungan terus. Piye. Berarti kan ma'ruf lokalitas itu. Ma'ruf di kita belum tentu ma'ruf di sana. Jadi wasahib huma fid dunya ma'rufa. Mungkin albir kan. Kalau albirru itu setahu saya ismun jami'un likullil khair. Albirru itu adalah kebajikan, sebuah nama yang menghimpun segala kebajikan. Maka ada disebut haji mabrur. Gitu ya. Ada laisal birra an tuwallu wujuhakum lang tanalul birra, ada birrul walidain. Jadi birrun itu ismun jami'un likulli khairin, sebuah nama yang menghimpun segala kebaikan. Maka birrul walidain kebaikannya itu segalanya berarti. Kalau saya birrul walidain berarti berbuat baik dari segala aspek. Dari segala aspek, bukan hanya nafkahnya tapi juga ucapannya, perlakuannya dan seterusnya, itu namanya. Jadi ma'ruf itu kebaikan lokal itu. Jadi yang baik, jadi wa'ashiruhunna, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara, kalau ma'ruf amin itu mantan wakil presiden. Itu ya, mantan wakil kan. Jadi kalau yang disuruh kita itu mempergauli istri kan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi ma'ruf di kita ya belum tentu ma'ruf di Arab, ma'ruf di Eropa. Maka Arafah itu kan dikenal. Kebaikan yang sudah dikenal oleh masyarakat di situ, maka disebut Arafah ya'rifu. Jadi kebaikan yang sudah dikenal oleh sekelompok komunitas tertentu. Maka wasahib huma fid dunya ma'rufa, pergaulilah keduanya dengan cara yang ma'ruf, yang sudah diketahui di Indonesia baik. Mempergauli orang tua itu bagaimana? Ya itulah yang disebut ma'ruf itu. Gitu. Baru wattabi' sabila man anaba ilayya. Kalau menurut Profesor Dr. Muhammad Sayyid Tontowi, karena ayat ini diturunkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wattabi' sabila man anaba ilayya, itu sebenarnya perintah. Ikutilah wahai Sa'ad, karena ayat ini turun pada Sa'ad. Turun kepada Sa'ad. Wattabi' sabila man anaba ilayya, wahai Sa'ad, ikutilah jalan orang yang telah kembali kepadaku. Yaitu jalan siapa? Ada yang menafsirkan jalannya Abu Bakar, karena dia masuk di tangan Abu Bakar. Tetapi ada ulama yang mengatakan itu wattabi' sabila, jalannya siapa itu? Ada yang mengatakan itu jalannya Rasulullah. Tetapi ada juga yang mengatakan itu ikutilah jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Dan tergantung. Yang jelas kita tidak sabab nuzul itu kita anggap sebagai membantu kita hanya memahami ayat, tapi maknanya bukan hanya terbatas kepada Sa'ad, itu saja. Jadi kita disuruh untuk mengikuti jalan orang yang telah kembali kepada Allah, yaitu jalannya bisa jadi jalannya Abu Bakar, bisa jadi jalannya Rasulullah, bisa juga jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi nanti Allah, ketika engkau berbeda agama dengan orang tuamu, tetapi kamu tetap pergauli kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang ma'ruf, nanti Allah akan tahu itu, akan diberikan tetap balasan walaupun kalian berbeda agama. Ya karena sudah 1 jam lebih, Ustaz. Mohon maaf Ustaz Lukman, waktu saya kembalikan ke Ustaz Lukman dulu. Apa langsung apa gimana Ustaz? Kita ke ya. jam.
Ya. Baik. Ternyata sudah kemudian saya tanya lanjut apa berarti tadi lu enggak ke depan ya masih ada satu lagi ya Enggak apa-apa kalau ada kita diskusi kalau Pak Ustaz. sudah waktunya Oh, udah waktunya. ibu-ibunya harus pulang Oh, ibu-ibunya harus taat kepada suami gitu. Mohon maaf kalau gitu, harusnya tadi saya berhenti di jam. Ah? Mohon maaf kalau gitu. Iya, Ustaz ya. dicukupkan Kalau ada nggak Pak Ustaz? Kalau Ustaz Ramadan pekan depan masih ada? Hah? Ustaz Imam pekan depan masih ada? cukup, nggak apa-apa. Sebetulnya banyak yang ingin bertanya cuma Waktunya. Iya, Ustaz. Apa Ustaz ya? apalagi tadi ada tinjauan fikih tentang ketika anak memberikan uang kemudian diberikan untuk miras mungkin kita belum Iya. paham. Iya. Banyak pertanyaan yang masih Menggantung. ya, Nggak apa-apa, Ustaz. Mudah-mudahan di waktu yang lain bisa bertemu lagi dengan Ustaz Muhammad untuk melanjutkan kajian dan diskusi. Baik, Assalamualaikum. Kami atas nama Kementerian Pertama mengajukan dengan nama Ustaz Muhammad atas sebelumnya yang disampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal. Baik, jalan ini kalau kita di kesempatan ini dan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.